Ya, baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Saya langsung ke Bang Daniel menyambung pertanyaan yang tadi, Bang. Ini kan juga sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI, ini menghapuskan kewajiban pemerintah menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% atau luas das ya. Bahkan ada juga yang nggak perlu AMDAL dan lain sebagainya, Bang. Ini kan juga ada tanda kutip campur tangan DPR yang akhirnya juga mungkin berbuntut panjang. Dari DPR sendiri melihatnya seperti apa, Bang? Ya, sejujurnya UU CK itu sejak awal menimbulkan banyak masalah dan sebenarnya mendapat penolakan yang kuat dari anggotanya. Tapi kan situasi politik waktu itu ya nanti harus pembahasan tersendiri. Karena memang secara nyata di dalam UU CK itu menimbulkan banyak persoalan di kehutanan termasuk di pangan. Ya. Nah sekarang ini Komisi 4 lagi membahas revisi RUU Kehutanan termasuk RUU Pangan. Nah, di dalam pembahasan panja Apa sudah yang dibahas dibentuk. nantinya? Ya, di dalam pembahasan ini, ya salah satu hambatan yang ingin kita raih di dalam perubahan revisi Undang-Undang Kehutanan ini, hambatannya di UCK. Ya. Jadi memang kita nanti harus memikirkan bagaimana UUCK itu bisa berubah, ya, itu harus kita konsultasikan sejujurnya. Karena kan karena posisi saat ini kan terbalik. Kalau mau ada revisi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUCK gitu. Sementara banyak yang kita mau lakukan revisi justru itu bertentangan dengan UUCK. Nah, ini yang harus kita cari jalan keluar, kita konsultasikan dengan para pimpinan, fraksi-fraksi termasuk para ahli hukum ya. Sehingga kita punya jalan keluar yang baik. Aktivis Jadi salah satu semangat misalkan revisi, kita ingin semakin mendorong sanksi yang berat bagi para perambah hutan. Itu justru bertentangan. Nah, lalu kita juga mendorong agar perubahan kawasan hutan semakin ketat, tidak mudah. Nah, jumlah luas hutan juga bahkan kalau bisa lebih dari 30%. Das wajib terjaga dengan baik. Jadi situasi seperti itu juga atau enggak, Bang? Kenapa? Aktivisnya diajak juga atau enggak? Aktivis? Oh, selama ini kita ngundang kok wali segala macam kalau di dalam banyak persoalan termasuk masyarakat adat. Wali itu sahabat kita. Oke. Baik, saya mau ke Bang Rianda. Tadi ternyata kalau dari DPR juga melihat secara aturan memang ada yang harus diperbaiki kok. Akhirnya juga kan berbuntut panjang. Dalam arti begini, kalau di undang-undangnya ada, berarti kalau nggak ngasih izin untuk perusahaan yang beroperasi ya malah jadi salah dong, ya kan? Nah, makanya tentu ini ya peristiwa misalnya revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi Perpu Cipta Kerja. Ini sebuah undang-undang yang pangkal yang bagi kita sapu jagat. Semua merevisi undang-undang tata ruang kita. Undang-undang nomor 26 tahun 2027. Kemudian undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup. Nah, beberapa pasal-pasal krusial untuk yang punya fungsi untuk perlindungan lingkungan hidup banyak dirubah. Nah, kita cukup kecewa pada saat itu. Kenapa gerakan massa itu sangat besar di seluruh kota-kota dan hingga di pelosok Indonesia. Karena memang kita sudah mengingatkan banyak misalnya aspek 30% kawasan hutan yang menjadi tidak wajib untuk di setiap provinsi. Kemudian juga dalam konteks misalnya AMDAL yang menjadi tidak wajib lagi. Hanya berupa dokumen administrasi. Syarat pelengkap ya. Iya, meskipun fakta yang selama ini terjadi memang begitu gitu. Hanya sebagai cap saja gitu bahwa mereka seolah-olah gitu sudah punya dokumen, sementara faktanya juga proses evaluasi tidak pernah berjalan. Tapi kalau revisi undang-undang ini kan sebenarnya jangka panjang ya, Bang. Kalau jangka pendeknya ada nggak sih yang bisa dilakukan dengan kondisi yang sudah, ya kita bisa katakanlah parah ini, Bang? Nah, yang pertama jangka pendeknya adalah mengatur ulang tata ruang ya di wilayah Das Batang Toru, ekosistem Batang Toru, Harangan Tapanuli tersebut. Nah, kenapa? Karena misalnya itu harus diintegrasikan gitu. Diintegrasikan misalnya dengan di mana wilayah-wilayah yang perlu masih dilindungi gitu. Di mana wilayah-wilayah kelola rakyat yang perlu juga itu dibersamai gitu. Selama ini masyarakat terus turut memulihkan hutan gitu. Dan
produksi ekonomi di sana juga hasil hutan bukan kayu. Sebagian besar dan mayoritas dan sawah-sawah di hilirnya juga bergantung pada hutan tersebut. Ini harus harus kebetulan memang Provinsi Sumatera Utara, pemerintah pusat juga sedang dalam revisi tata ruang ya. Ini harus, jadi rencana tata ruang yang diatur berbasis ya mitigasi bencana gitu. Harus memperhatikan aspek mitigasi bencana dan lingkungan hidup serta perlindungan keanekaragaman hayati dan koeksistensi manusia dengan alam. Oke, Bang, ini kita sepakat ya bahwa ini bisa dibilang ada kelalaian di sana. Siapa yang harus tanggung jawab berarti? Lah, yang tanggung jawab pemerintah. Karena kita ini memandatkan pengurusan negara ini oleh pemerintah. Yang bertanggung jawab pertama adalah pemerintah. Dalam hal ini? Pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga daerah. Nah, makanya dalam konteks ini pemerintah harus sinergis itu antara pusat, provinsi dan daerah. Nah, tidak ada lagi membawa kepentingan-kepentingan atas nama investasi, kepentingan pribadi harapan atau lain kita bersama sebagainya. dengan Tapi adanya kepentingan rakyat lah yang betul, dengan adanya banjir bandang yang terjadi dan ini masif sekali, korban jiwanya lebih dari 600 dan 400 orang masih juga dicari. Ini menjadi pelajaran untuk kita semua, khususnya untuk pemerintah. Nantinya juga kan kabarnya akan memanggil berbagai pihak ya untuk dimintai keterangan, dimintai mungkin pertanggungjawabannya atas kejadian ini. Dan kita juga pada pagi hari ini juga terus berupaya untuk menghubungi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tapi nampaknya juga ada kendala dan juga mungkin agenda lain sehingga tidak bisa bergabung pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bang Rianda Purba sudah bergabung dan juga Bang Daniel Johan pagi hari ini sudah bergabung dan juga memberikan waktunya. Sehat selalu, Assalamualaikum. Pemirsa, kita akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi dari tim SAR yang berhasil menemukan ada 22 jenazah korban longsor di Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.